Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita akan memulai pembahasan soal-soal di buku kimia kelas 10 yang buku sebelah kiri ini, yaitu soal di bab 6, topiknya adalah stoikiometri. Nah, kita mau membahas pertama-tama tentang tata nama senyawa kovalen, yaitu soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 3. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, soal-soal ini kita ambil dari buku yang sebelah kiri ini, yaitu buku kimia kelas 10, ditulis oleh Mikhail Purba, berdasarkan kurikulum tahun 2013, yaitu dari bab 6, stoikiometri, mulai dari halaman 239. Nah, kita mulai saja ya. Nah, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu tentang ketentuan penamaan senyawa molekul, yaitu senyawa kovalen biner yang berbentuk AXBY. Ya, jadi pertama-tama rumus senyawa itu ditulis berdasarkan urutan berikut ya, dari B sampai F. Nah, contohnya amonia itu adalah NH3. Nah, tidak boleh dibalik menjadi H3N. Karena kalau kita lihat urutannya harus N dulu ya, baru H. Jadi tidak boleh H dulu baru N. Nah, demikian juga kalau misalnya air. Air itu seperti kita tahu adalah H2O. Ya, nah kalau kita lihat urutannya H ada di sini, sedangkan O di sini. Nah, jadi kan H memiliki prioritas lebih tinggi daripada O, jadi harus ditulis H dulu baru O. Tidak boleh O dulu baru H. Nah, kemudian penamaannya itu adalah rangkaian dari nama kedua jenis unsur dengan akhiran ida pada nama unsur yang kedua. Ya, jadi kita lihat contohnya di sini ada H dan Cl. Oke, nah kita tahu H itu adalah hidrogen. Jadi kita tulis di sini hidrogen. Sedangkan kita tahu ini adalah Cl adalah klorin, ya. Nah, klorin sesuai dengan ketentuan harus ada akhiran ida untuk unsur yang keduanya. Jadi kita tulis klorida. Ya, jadi sekali lagi HCl itu kita beri nama hidrogen klorida. Nah, kalau Hi menjadi hidrogen iodida ya, karena I itu adalah iodin. Jadi kita gunakan akhiran ida menjadi iodida. Nah, kemudian ada lagi ketentuan ini jika pasangan unsur yang bersenyawa membentuk lebih dari sejenis senyawa. Maka senyawa-senyawa itu dibedakan dengan menyebutkan angka indeks dalam bahasa Yunani. Ya, ini harus kita hafal. Mulai dari satu namanya mono, dua itu tri, maaf, dua itu di, tiga adalah tri, empat tetra, lima penta, dan seterusnya ya, sampai 10 adalah deka. Kalian silahkan hafal ini semuanya. Nah, untuk yang indeks satu tidak perlu disebutkan ya. Ingat, ini tidak perlu disebutkan khusus untuk CO saja ya. CO itu perlu disebutkan ya, yaitu karbon monoksida ya. Mononya itu kena di oksidanya, sedangkan karbonnya tidak perlu. Jadi sekali lagi saya sebutkan, untuk yang indeks 1 tidak perlu disebutkan mononya ya. Mononya tidak perlu disebutkan. Hanya ada satu pengecualian yaitu CO. Kita beri nama karbon monoksida. Ya, nah jadi contohnya adalah CO2 ini. Ya, nah C-nya itu karbon, sedangkan O-nya adalah oksida. Nah, tapi karena O-nya itu ada angka 2, nah kita lihat 2 itu ada awalan di ya. Jadi penamaannya menjadi karbon dioksida. Nah, kalau N2O5, N-nya itu adalah nitrogen. Karena dia 2 biji, maka ada awalan di. Kita tulis dinitrogen. Nah, O adalah oksida. Jadi, ada 5 biji O-nya, jadi kita gunakan awalan penta. Ya, jadi N2O5 adalah dinitrogen pentaoksida. Nah, kadang-kadang ada orang atau guru yang menyebutkan ini bukan pentaoksida, tapi menjadi pentoksida ya. Jadi terserah, sebenarnya sama saja, tergantung guru kalian. Ada yang bilang pentaoksida, ada yang bilang pentoksida.
Oke, nah itulah ketentuan untuk penamaan senyawa kovalen. Oke, nah selanjutnya kita tinggal, oh maaf, ada ketentuan C lagi ya, yaitu senyawa yang sudah umum dikenal itu tidak perlu mengikuti aturan yang disebutkan tadi ya. Jadi contohnya H2O, ini kan seharusnya dihidrogen oksida. Nah, tapi kita tidak pernah menggunakan ini karena H2O itu kita tahu adalah air, jadi kita gunakan air. Demikian juga ini ya, NH3 adalah amonia, harus dihafal. CH4 adalah metana ya. Jadi untuk yang sudah umum ini, oke, nah nanti ada beberapa di slide berikutnya saya ada tuliskan, nanti kalian harus hafal ya. Untuk yang umum-umum ini harus dihafal. Nah, jadi kita latihan soalnya itu yaitu soal dari uji pemahaman diri ya, soal nomor satu, tuliskan nama senyawa-senyawa berikut ya. Yang A adalah SiCl4. Oke, nah jadi Si itu adalah silikon, kemudian Cl adalah klorida. Nah, karena ada empatnya berarti ada awalan tetraklorida. Jadi SiCl4 adalah silikon tetraklorida. Oke, demikian aja. Nah, yang B, Cl2O. Nah, Cl itu adalah klorin, sedangkan O adalah oksida. Nah, tapi ini ada indeksnya 2, jadi diklorin oksida. Ya, nah kalau yang C bagaimana? Nah, mirip ya, Cl2, tapi sekarang O-nya 5. Jadi, awalan 5 itu berarti penta. Jadi, pentanya kena di oksidanya. Diklorin pentaoksida. Nah, yang D, PCl5. Berarti P adalah fosfor ya. Jadi fosforus, kalian boleh bilang aja juga fosfor pentaklorida. Penta karena ada indeks 5. Oke? Nah, jadi kalau 4 soal ini sudah jelas ya. Jadi yang E sampai H saya cepat aja ya. SCl6 menjadi belerang karena S-nya itu belerang. Ini S. Nah, klorida tapi ada 6. Jadi heksaklorida. Cl itu klorida. Nah, SO2 menjadi belerang dioksida. Nah, CBr4 menjadi karbon tetra, ini salah ya, bromida. Oke, nah karbon tetra bromida. Ya, kemudian yang terakhir, ClF3 menjadi klorin trifluorida. Tri karena ada indeks 3-nya. Oke, demikian untuk soal nomor 1, A sampai H. Nah, kalau nomor 2, itu kebalikannya. Dia kasih namanya, kita disuruh tulis rumus molekulnya. Nah, ini gampang saja. Fosforus berarti P, ya. Nah, klorida berarti Cl. Lalu ada awalan tri, berarti 3 biji. Artinya apa? Ini adalah PCl3. Nah, karbon itu berarti C. Klorida, Cl lagi ya. Nah, tapi karena tetra berarti ada indeks 4-nya, maka jawabannya menjadi CCl4. Oke, semoga jelas ya. Nah, C, dinitrogen trioksida. Berarti N-nya 2 biji ya, karena di. Kemudian oksida itu berarti O-nya tri, berarti 3 biji. Nah, D, silikon dioksida. Maka SiO2. Oke, tidak susah ya. Nah, tapi dengan syarat kalian harus hafal atom-atom yang penting, yaitu yang golongan 1A sampai dengan golongan 8A kalian harus hafal ya. Kalau tidak hafal, kalian pasti kewalahan untuk mengerjakan penamaan ini. Oke, nah untuk E sampai H, saya kasih jawabannya saja ya. Ini jawabannya, karbon disulfida adalah CS2, difosforus trioksida adalah P2O3, diklorin heptaoksida berarti Cl-nya 2, O-nya 7, Cl2O7, dan yang terakhir sulfur trioksida berarti SO3. Oke, kalau nanti ada yang kurang jelas, silahkan tulis pertanyaan kalian di bagian komentar. Akan saya jawab secepatnya. Nah, kita lanjut ya ke tidak. Demikian saja pembahasan soal di video kali ini karena kita hanya fokus untuk penamaan senyawa kovalen ya. Di video berikutnya kita akan masuk ke topik penamaan senyawa yang ionik. Oke. Nah, jadi demikian saja pembahasan di video kali ini.
Ingat untuk selalu belajar dan banyak berlatih, maka kalian pasti bisa. Oke, silahkan di-like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.